warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Hari ini bagaimana? Semuanya pada hadir nggak ya? Alfredo, ada Andrian, oh tidak masuk ya. Indri, Kayla, Melani, Hadir. kemudian Muhammad Gias, Hadir, Bu. ada Naila, ada yang tidak terabsen? Siapa? Banyu. Ibu mau ngasih ice breaking dulu, pemanasan dulu ya. Karena tadi kalian setelah istirahat pasti ngantuk ya. Jadi ice breakingnya begini ya. Ibu akan sebutkan kepala, pundak, lutut, kaki. Nanti kalian ikuti aturannya ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah setelah itu, setelah ibu selesai bicara, nanti ibu akan sebutkan 3 paru-paru. Nanti kalian mencari paru-parunya ada 3 tuh. Berarti kira-kira berapa orang tuh kalau 3 paru-paru? Berapa orang? 3 yakin? Jumlah paru-paru itu ada berapa? 1 orang? 2. Berarti 1,5. Ya, jadi boleh Pak Bedol yang temena. Ya, paham nggak? Ice breakingnya? Paham? Boleh berdiri semuanya. Oke, ikuti ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 8 mata. Ayo cari. Harusnya berapa tuh? 4 orang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Gak ada lagi temennya? 4 orang. 4 orang. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan lagi kembali duduk ke tempat semula. Ya. Nah, sekarang ayo kita mulai pembelajarannya, siap? Siap. Kemarin kita sudah membahas tentang organ ekskresi. Ya, ada apa aja tuh organ ekskresi? Cung yang bisa jawab. Abi. Oke, apa? Nama saya Melani dari kelompok seberapa? Dari kelompok 2. Oke. Organ ekskresi ada kulit, Oke. ginjal, Ya. paru-paru, sama hati. Oke, mungkin itu aja ya kita mengulas yang tadi. Kemudian kalau misalnya penyakit yang ada pada sistem ekskresi apa ya? Cung yang bisa? Tadi barusan apa? Liver, ginjal, Oke. jerawat, sama asma. Oke, tepuk tangan dong. Kompetensi dasarnya, kalian harus mengaitkan antar struktur fungsi dan proses serta kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem ekskresi pada manusia dan membandingkannya dengan hewan, ikan, dan serangga. Kemudian nanti kalian, hari ini yang akan kalian praktekkan, melakukan yang namanya percobaan uji kandungan urin, ya, serta menganalisis kaitannya dengan kelainan pada struktur fungsi dan sistem ekskresi. Kemudian indikatornya, mendiagnosis kelainan penyakit sistem ekskresi pada manusia. Nanti kalian yang kelima, mempersiapkan alat dan bahan untuk uji coba kandungan urin. Ya, kita ada 2 ya, glukosa sama protein. Kemudian menggunakan alat dan bahan uji coba kandungan urin dan juga mempraktekkan uji coba kandungan urin. Ya, itu yang nanti akan saya sampaikan untuk di pertemuan ini. Tujuan pembelajarannya kita cukup hanya yang ini. Peserta didik mampu mendiagnosis kelainan penyakit sistem ekskresi pada manusia melalui kegiatan diskusi dan praktikum. Nah, kemudian peserta didik mampu mempersiapkan alat bahan uji coba kandungan urin, kemudian melalui kegiatan praktikum. Nah, baru yang keenam, peserta didik mampu menggunakan alat bahan uji coba kandungan urin glukosa melalui kegiatan praktikum.
Nah, Gitu. ini ada beberapa yang harus kalian amati nih artikelnya. Ya, artikelnya itu di sini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, di sini ada prevalensi diabetes di Indonesia. Kita bayangkan, penderita diabetes mellitus di Indonesia banyak. Penyakit ini juga diistilahnya adalah sakit gula atau yang namanya kencing manis. Konsumsi makanan dan minuman manis adalah biang kerok dari yang namanya diabetes. Indonesia secara global berada di peringkat kelima terbanyak. Ya, kalau misalnya kelima itu permasalahan, bukan ya? Iya, permasalahan. Kalian juga bisa terjangkit diabetes nggak? Bisa aja. Dari 273,8 juta jiwa, 19,5 juta jiwanya itu adalah sakit diabetes. Banyak orang yang meninggal karena sakit diabetes. Nah, ini duduknya sudah berkelompok kan ya? Sudah. Baik, kalau sudah berkelompok, kalian siapkan ELKPD-nya. Sudah ada kan? Di linknya. Nah, silakan kalian sambil mengerjakan ELKPD, kalian di sini baca tuh apa yang harus dibawa di meja kalian. Nah, dibaca dulu ELKPD-nya berapa yang mau kalian butuhkan, urinnya berapa mili. Oke, boleh satu orang aja yang ngambil alat dan bahannya. Ya, satu kelompok satu yang melakukan uji praktikumnya. Nanti akan saya nilai. Apa aja yang saya nilai nih di sini? Ini ada pada saat kalian melakukan percobaan, ya. Penilaian apa tuh namanya? Keterampilan, kemudian sikap, terus apalagi pengetahuan, ya. Jadi dari sikap, kalian bagaimana dengan antar teman, berkolaborasi tidak? Ya, kemudian dari keterampilan, kalian bagaimana pada saat melakukan uji cobanya? Rapih atau berantakan nih di sini, ya. Nah, kemudian nanti untuk pengetahuannya saya nanti akan ambil dari ELKPD yang sudah dibagikan melalui live worksheet, ya. Urinnya 2 mili ya. Ini urin siapa ini? Oh, Albi, nggak apa-apa ya, nanti Albi sendiri yang itu ya, bersihin sendiri urinnya, udah punya sendiri ya. Terus yang lainnya berkolaborasi ya, misalnya ini bagian ngetik, ini bagian mencari pertanyaan dan jawabannya, sama ini juga ya. Oke, bisa? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Ini juga sama nih, sudah sampai mana? Oke, ya bagi-bagi tugasnya ya. Kemudian iya betul. Itu apa tadi, inget Kak? Benedik. Berarti pakai penjepit ya. Udah, kalau sudah simpan, tunggu, amati perubahan warnanya. Ya. Mana ya, Pak? Nggak usah dipanasin. Ya, yang itu nggak usah dipanasin, didiamkan aja di ya. Yang ini tidak usah dipanaskan ya. Ya. Aduk supaya rata. Dan dibiarkan selama 5 menit. Dididih dulu. Tapi berubah. Ya. Maksudnya boleh kesimpulannya tulis di situ, nanti di sini ya. Ibu sambil nilai ya. Kemudian apa lagi? Melani ya, sama Riana dan Keisha. Coba lihat
urin coba. Kita lebih kental gitu. Kalau itu lebih berat. Hijau. Ya. Yang mana? Satu aja, nanti di screenshot dikirim ke Kaila. Nggak usah semuanya ya. Jadi kalian berkontribusi untuk membantu mengisi ELKPD ya. Udah selesai kan? Oke. Yang berat Sudah? Sudah betul? Sudah diselesaikan sampai nomor 5. Kalau sudah, kita akan presentasi. Silakan persiapkan untuk presentasi masing-masing kelompoknya. Ya. Oke, kita lihat siapa yang kelompok yang maju lebih dulu. Oke, kelompok 1. Ayo, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan yang telah kita lakukan. Nomor 1, bagaimanakah hubungan antara perubahan yang terjadi pada urin setelah dilakukan uji kandungan glukosa terhadap ada tidaknya kandungan glukosa pada urin? Pada kondisi normal, urin yang dikeluarkan tidak mengandung protein maupun glukosa. Yang kedua, adanya kandungan gula pada urin menunjukkan adanya gangguan sistem ekspresi berupa ginjal. Yang ketiga, jenis penyakit apakah yang menyebabkan urin mengandung protein dan glukosa dengan jumlah melebihi batas normal? Terjadi kerusakan pada glomerulus sehingga partikel protein bisa lolos saat filtrate. Nomor 4, kelainan apa yang mungkin terjadi jika urin mengandung albumin, ginjal bocor? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang selanjutnya persiapkan ya. Siapa yang kedua? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2. Makanan apa yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus? Jawabannya adalah nasi putih, buah-buahan, dan soda. Yang kedua, mengapa usia muda bisa menderita penyakit diabetes mellitus? Jawabannya karena pola makan yang tidak teratur sehingga menyebabkan diabetes. Yang ketiga, upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus? Yaitu rutin berolahraga, menjaga pola makan, dan mengkonsumsi kadar gula darah. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Yuk. Oke, Albi, boleh. Untuk uji praktikum pertama, apakah ada perubahan warna dari warna atas? Baik, perubahan warna dari yang mana? Glukosa atau protein? Oh, sebentar. Baik, ada perubahan warna yang asalnya itu warna kuning dan sesudahnya itu warna hijau. Dari kesimpulannya itu terjadi perubahan warna ketika urin dicampurkan benedik lalu dipanaskan sehingga terjadi perubahan warna.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang LKPD yang telah kami isi. Oke. Nama saya Farhan Nama saya Imam. dan di sana ada teman-teman saya yang bernama Alfredo, Indri, dan Salma. Saya akan menjawab berdasarkan stimulasi di atas. Timbul pertanyaan. 1. Makanan apa yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus? 1. Nasi putih, buah olahan, soda, bumbu, dan saus. Lalu menghindari ikan dan makan tengah malam. 2. Mengapa usia muda bisa menderita penyakit diabetes mellitus? Pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, dan obesitas. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Kelainan apa yang mungkin terjadi jika urin mengandung albumin? Kelainan yang ditimbulkan adalah ginjal bocor. Apakah puas? Cukup? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izin memperkenalkan diri, nama saya Albi Widianto. Nama saya Fadis Zahudin. Dan teman-teman saya di sana ada Naila, Rizky Padilla, dan Elisa. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang uji praktikum urin. Yang pertama itu dari LKPD-nya yaitu 1. Makanan apa yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus? Jawabannya itu adalah daging, nasi putih, soda, dan masih banyak lagi. Yang kedua, mengapa usia muda bisa menderita penyakit diabetes mellitus? Jawabannya adalah pola makanan yang buruk, kurangnya olahraga, dan obesitas. 3. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus? Itu menjaga berat badan, menerapkan pola hidup sehat, rutin olahraga, dan berhenti merokok. Bagaimana hubungan antara perubahan yang terjadi pada urin setelah dilakukan uji kandungan glukosa terhadap ada tindaknya kandungan glukosa pada urin? Setelah dilakukan uji kandungan glukosa pada urin, ternyata di urin tersebut tidak ada kandungan glukosa. 2. Adanya kandungan glukosa pada urin menunjukkan adanya gangguan sistem ekskresi berupa penyakit diabetes. 3. Jenis penyakit apakah yang menyebabkan urin mengandung protein dan glukosa dengan jumlah melebihi batas? Jelaskan. Bocornya protein ke dalam urin biasanya disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah kecil pada ginjal. 4. Kelainan apa yang mungkin terjadi jika urin mengandung albumin? Adalah ginjal bocor. Kesimpulan dari uji praktikum yang pertama yaitu adalah untuk menguji kandungan glukosa, perubahan warna yang terjadi dari warna kuning menjadi warna ungu. Di sini kita dapat melihat bahwa orang tersebut tidak memiliki penyakit diabetes. Yang kedua, uji praktikum yang kedua atau untuk menguji kandungan protein dalam urin. Perubahan warna yang terjadi dari warna kuning dan setelah didiamkan selama 5 menit, warnanya masih tetap warna kuning. Jadi kita bisa melihat urin mana yang mengandung protein dan tidak mengandung protein. Sekian presentasi dari kami. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menanggapi atau mau menanyakan? Silakan. Bagaimana cara mengatasi diabetes mellitus? Untuk cara mengatasinya itu adalah menjaga pola makan, terus rajin olahraga, menerapkan pola hidup sehat, terus dan berhenti merokok. Silakan. Warna urin apa yang apabila terkena penyakit diabetes? Warnanya itu adalah merah bata. Sedangkan untuk protein berwarna ungu. Silakan, ada? Ada? Penyebabnya itu adalah pola makan yang buruk, kurangnya olahraga, obesitas, dan masih banyak lagi. Sudah cukup? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya pada
bagus ya, hebat apa yang dikemukakan oleh teman-teman kalian. Ibu harap kalian bisa memahami maksud dari tujuan praktikum kali ini ya. Saya akan tampilkan dulu sedikit aja mengenai gangguan ekspresi ya. Tadi kan kalian sudah mempelajari, oh kalau misalnya punya penyakit diabetes warnanya oranye ya atau merah bata, kalau ditambahkan dengan apa? Benedict. Kalau misalnya warna ungu itu adalah protein ya. Kalian juga harus mengetahui apa aja sih gangguan yang ada pada sistem ekskresi, terutama pada ginjal. Kalian tadi sudah bisa menyebutkan pola hidup yang sehat itu yang utama, karena sekarang itu penyakit diabetes itu tidak hanya orang yang sudah tua atau lansia, tapi pada saat kalian pola makan yang tidak dijaga itu bisa menyebabkan diabetes itu akan datang menyerang kita ya. Jadi di sini ada berbagai macam penyakit gangguan yang ada pada sistem urinaria atau disebut sebagai ginjal ya. Yang pertama tadi adalah glukosuria atau ekspresi glukosa ke dalam urin yang tadi bisa disebut sebagai diabetes. Kemudian yang kedua albuminuria, itu biasanya ada kegagalan dalam memfiltrasi ya. Di mana? Di ginjal. Ginjalnya yaitu di bagian nefron ya. Nah kemudian ini yang ketiga ada batu ginjal juga, tadi sudah dijelaskan juga oleh Albi ya, karena terdapat yang namanya garam ya, sehingga dia akan mengeluarkan batu ginjal. Kemudian diabetes mellitus juga ini bagian dari glukosuria ya, tapi ini adalah glukosa dalam urin karena kurangnya hormon insulin untuk mengubah glukosa yang menjadi glikogen untuk disimpan di hati. Kemudian diabetes insipidus itu karena kekurangan hormon ADH, makanya dia itu suka pipis terus ya. Nah kemudian yang terakhir poliuria, yang nanti kelebihan produksi air seni akibat rasa haus yang terus-menerus dan atau mengkonsumsi cairan yang bersifat diuretik. Nah ini ya, jadi macam-macam penyakitnya ya. Kalau ini tumor, ini batu ginjal, ini apa nih, glukosa yang diabetes mellitus. Ini kalau misalnya terjadi yang namanya apa nih, tumor juga ya, ini karena bakteri ya. Kelompok mana yang akan tampil? Ya. Kelompok 1, silakan untuk memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Jadi dari kesimpulan yang telah kita lakukan hari ini, tadi kita barusan menguji coba urin agar kita tahu kita terkena penyakit diabetes atau tidak. Jadi kita harus bisa mencegah penyakit diabetes mellitus dengan cara tidak terlalu banyak makan makanan yang manis, minum soda, dan memakan daging. Sekian. Oke. Ya. Oke, siapa namanya? Ya, Tasya. Makasih ya sudah memberikan kesimpulan. Setelah ini kalian mengerjakan yang ada di bangku. Kita tes dulu ya. Di akhir pembelajaran kalian sudah pada paham apa belum? Langsung mulai yang atas. Kalau sudah jangan langsung di post di screenshot, oke? Ya, tunggu dulu. Di sini ya. Hari ini mengenai praktikum urin, kita dari awal pertemuan mengenai apa aja yang ada pada sistem ekskresi, dimulai dari organ-organ yang digunakan untuk proses pengeluaran seperti ginjal, paru-paru, hati, dan juga apa satu lagi? Kulit. Itu fungsinya pasti yaitu untuk menjaga, menstabilkan tubuh agar tubuh itu tetap seimbang. Kalau misalnya kita tidak mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, pasti akan mengakibatkan penyakit atau kelainan yang sudah kita pelajari hari ini ya.
Jadi kita harus menjaga pola makan ya, yang pertama. Kemudian olahraga itu wajib ya, 1 minggu sekali untuk menghindari yang namanya penyakit ya. Kemudian yang ketiga apa tuh? Kebiasaan duduk lama pun juga itu tidak diperbolehkan ya. Jadi mengakibatkan diabetes juga. Yang suka makan nasi putih, jaga lagi ya, jangan terlalu banyak, 1 bako habis. Pokoknya mah harus disesuaikan dengan porsi makan kalian. Kemudian untuk yang selanjutnya kita masuk ke kegiatan refleksi ya. Jadi di refleksi ini kalian boleh tuliskan apa aja yang ada dalam ini Mentimeter, yang masuknya melewati menti.com ya. Nanti langsung ada klik Word-nya. 8 orang, sisa lagi 12 orang lagi. Oke, terima kasih atas responnya ya. Jadi untuk hari ini sepertinya kalian sangat menyukai dengan adanya praktikum kali ini ya. Dengan respon seperti ini akan lebih bersemangat lagi untuk minggu depan. Tapi saya akan memberikan reward untuk yang aktif. Di sini saya sudah menulis siapa yang kelompoknya yang sangat aktif, yaitu dari hasil semuanya. Sebenarnya semuanya aktif ya, tapi di sini karena tadi ada yang harus pin ya, jadi kelompok 1 yang lebih aktif. Oke, tepuk tangan. Yang kedua, 3 kelompok yang lainnya. Oke, tepuk tangan. Ya. Jadi terima kasih untuk hari ini ya, karena sungguh sangat menyenangkan bisa belajar hari ini mengenai praktikum urin ya. Kemudian untuk minggu depan kita masuk ke bagian sistem pencernaan. Silakan nanti kalian baca dulu di rumah. Jadi untuk itu kalau misalnya hari ini sudah selesai, tidak ada yang mau tanyakan, sudah cukup? Sudah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri perjumpaan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar selamat sampai tujuan. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.